Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Boni belum tunjukkan mentalitas Inter, harus berbuat lebih. Performa Angeyoan Boni kembali menjadi sorotan setelah laga imbang 1-1 antara Inter Milan versus Atalanta. Penyerang muda asal Prancis itu dinilai belum mampu memberikan dampak berarti bagi tim, terutama dalam periode sulit yang sedang dialami Nerazzurri. Meski beberapa keputusan wasit dalam pertandingan tersebut sempat menuai kontroversi, kegagalan Inter Milan meraih kemenangan juga dipengaruhi oleh kurangnya ketajaman di lini depan serta performa sejumlah pemain yang jauh dari harapan. Salah satu yang paling disorot adalah Boni, yang masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua menggantikan Francisco Pio Esposito namun kembali tampil tanpa kontribusi signifikan. Padahal, Boni sempat memulai petualangannya bersama Inter dengan sangat menjanjikan. Ketika pertama kali mengenakan jersey Nerazzurri, Boni sempat memberikan harapan besar bagi lini serang Inter. Kecepatan, kekuatan fisik, dan insting mencetak golnya membuat banyak pihak yakin ia bisa menjadi salah satu proyek masa depan klub. Namun dalam beberapa bulan terakhir, performanya justru mengalami penurunan yang cukup drastis. Kondo, Inter kelelahan, Thuram buang peluang emas yang bisa kunci kemenangan lawan Atalanta. Jurnalis senior Italia, Paolo Kondo, memberikan analisis setelah hasil imbang yang diraih Inter Milan melawan Atalanta, dalam laga pekan ke-29 Serie A. Berbicara di program Sky Sport Italia, Kondo menyoroti beberapa momen kontroversial dalam pertandingan tersebut sekaligus menilai kondisi fisik Inter yang mulai terlihat kelelahan di fase krusial musim. Menurut Kondo, Inter seharusnya mendapatkan penalti dalam salah satu momen penting pertandingan. Ia menilai keputusan wasit tidak memberikan penalti kepada Nerazzurri sebagai kesalahan. Namun di sisi lain, ia justru tidak setuju dengan klaim pelanggaran terhadap bek sayap Inter, Denzel de Dumfries. Inter terlihat kelelahan, itu cukup jelas. Dari dua insiden hari ini, penalti seharusnya diberikan, tetapi menurut saya pada Dumfries itu bukan pelanggaran, ujar Kondo. Komentar tersebut menambah panas perdebatan mengenai keputusan-keputusan wasit, dalam pertandingan yang berlangsung sengit tersebut. Gazeta kritik pedas performa Thuram di laga Inter versus Atalanta, tampil seperti hantu. Penampilan penyerang Inter Milan, Marcus Thuram kembali menuai kritik tajam dari media Italia setelah performa yang dianggap jauh dari harapan. Dalam ulasan pertandingan terbaru antara Inter versus Atalanta di pekan ke-29 Serie A, yang berakhir imbang 1-1, harian olahraga ternama Italia, La Gazzetta dello Sport, bahkan menyebut sang striker seperti fantasma alias hantu di lapangan. Kritik tersebut muncul setelah performa Thuram dinilai sangat minim kontribusi saat Inter bermain di San Siro. Media asal Milano tersebut memberikan Thuram rating 5, menjadikannya sebagai pemain dengan performa terburuk di kubu Nerazzurri pada pertandingan tersebut. Dalam analisisnya, La Gazzetta dello Sport menilai Thuram tampil tanpa energi dan tidak menunjukkan dampak berarti bagi lini serang Inter. Media tersebut bahkan menyoroti bahasa tubuh sang pemain, yang dinilai tidak menunjukkan determinasi seperti biasanya. Anda bisa menyadari dia tidak benar-benar hadir dari cara berlarinya. Dia seperti menyeret langkahnya, tulis Gazzetta. Pistocchi kontak Scalvini dan Frattesi seharusnya penalti untuk Inter, VAR jadi sorotan. Kontroversi besar menyelimuti pertandingan pekan ke-29 Serie A, antara Inter Milan versus Atalanta yang berakhir imbang 1-1 di San Siro. Sejumlah keputusan wasit menjadi bahan perdebatan panas, terutama terkait gol penyama kedudukan Atalanta dan penalti yang tidak diberikan kepada Inter. Jurnalis dan analis sepak bola Italia, Maurizio Pistocchi, menjadi salah satu sosok yang paling vokal mengkritik keputusan tersebut. Melalui media sosial, ia bahkan menyebut Inter dirampok dalam pertandingan tersebut. Dalam komentarnya, Pistocchi menilai dua keputusan krusial dalam laga tersebut sangat merugikan Inter.
Pertama adalah gol penyama kedudukan Atalanta yang dianggap tidak sah. Gol tersebut lahir dalam situasi yang menurut banyak pihak mengandung pelanggaran. Selain itu, ia juga menyoroti insiden di kotak penalti yang melibatkan Scalvini dan Davide Frattesi. Menurut Pistocchi, kontak antara kedua pemain tersebut seharusnya menghasilkan penalti bagi Inter. Kontak antara Scalvini dan Frattesi selalu dianggap sebagai penalti dalam situasi seperti itu, tulis Pistocchi. Keputusan wasit bikin Inter murka, rapat 2 jam dengan Marotta berakhir tanpa komentar ke media. Pertandingan antara Inter Milan dan Atalanta di pekan ke-29 Serie A, menyisakan kontroversi besar. Laga yang berakhir imbang 1-1 itu memicu kemarahan kubu Nerazzurri hingga membuat klub mengambil langkah tidak biasa, Silenzius Stampa alias memilih bungkam kepada media setelah pertandingan. Keputusan tersebut diambil setelah pertemuan internal selama hampir 2 jam yang melibatkan pelatih Cristian Cifu, dan presiden klub Giuseppe Marotta bersama jajaran manajemen lainnya. Langkah ini menunjukkan betapa besarnya kekecewaan Inter terhadap sejumlah keputusan wasit, yang dianggap merugikan mereka dalam perebutan poin penting di papan atas klasemen. Menurut laporan media Italia, setelah pertandingan berakhir Cifu langsung menuju ruang ganti bersama seluruh staf pelatih. Di sana telah menunggu jajaran petinggi klub, termasuk Presiden Giuseppe Marotta, Direktur Olahraga Piero Ausilio, Wakil Direktur Dario Bacin, serta manajer klub Riccardo Ferri. Pertemuan internal tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Dalam diskusi tersebut, mereka membahas situasi pertandingan, keputusan wasit, serta sikap yang harus diambil klub. Ex-wasit, Calvarese, ia akan akui kesalahan soal penalti Frattesi di laga Inter versus Atalanta. Kontroversi kepemimpinan wasit kembali menjadi sorotan usai laga panas, antara Inter Milan versus Atalanta di pekan ke-29 Serie A. Mantan wasit Serie A, Gianpaolo Calvarese, menyebut Asosiasi Wasit Italia, kemungkinan besar akan mengakui kesalahan dalam keputusan krusial yang merugikan Nerazzurri pada pertandingan tersebut. Dalam pernyataannya di media sosial, Calvarese menyoroti momen kontak antara Scalvini dan Davide Frattesi, yang dinilai layak berujung penalti untuk Inter. Insiden terjadi ketika Frattesi dijatuhkan oleh Scalvini di area terlarang Atalanta. Namun wasit pertandingan, Gianluca Manganiello, memutuskan untuk tidak memberikan penalti meskipun terdapat potensi pelanggaran yang jelas terlihat dalam tayangan ulang. Keputusan tersebut langsung memicu perdebatan luas di kalangan pengamat, supporter, hingga mantan wasit. Calvarese termasuk salah satu yang paling vokal mengkritik keputusan tersebut. Menurutnya, pihak Inter memilih untuk tidak memberikan komentar resmi setelah pertandingan, namun polemik ini kemungkinan besar akan dibahas dalam program analisis wasit yang sering mengungkap kesalahan keputusan di Serie A. Nerazzurri memilih untuk tidak berbicara setelah pertandingan, menyusul kontak antara Scalvini dan Frattesi. Sekarang kita menunggu Open VAR, di mana kemungkinan besar kesalahan itu akan diakui secara resmi, ujar Calvarese. Lautaro Martinez bidik comeback lawan Fiorentina, Inter Milan tak mau ambil risiko. Kondisi kebugaran Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez menjadi perhatian utama jelang laga penting pekan ke-30 Serie A, melawan Fiorentina di Stadio Artemio Franchi. Hingga kini belum ada kepastian apakah Lautaro bisa tampil dalam pertandingan tersebut. Menurut laporan dari Sky Sport, Inter memang memiliki kebutuhan besar untuk segera mengandalkan Lautaro. Namun pihak klub juga tidak ingin mengambil risiko yang bisa memperparah kondisinya. Lautaro merupakan sosok kunci di lini depan Inter. Absennya striker asal Argentina itu tentu akan menjadi kehilangan besar bagi tim, terutama dalam pertandingan penting di Serie A. Meski demikian, laporan terbaru menyebutkan bahwa proses pemulihannya masih dipantau secara hati-hati oleh tim medis klub. Ada harapan ia bisa kembali bermain dalam waktu dekat, tetapi untuk laga melawan Fiorentina masih belum ada kepastian. Situasi ini membuat staf pelatih Inter harus menyiapkan berbagai alternatif,
jika Lautaro belum siap diturunkan. Hasil Lazio versus AC Milan 1-0, Rossoneri gagal pangkas jarak dari Inter Milan. Lazio sukses memetik 3 poin dari AC Milan pada laga pekan ke-29 Liga Italia. Bertanding di Stadion Olimpico, Roma, hasil Lazio versus AC Milan berakhir dengan skor 1-0. Keunggulan Lazio diperoleh sejak babak pertama, melalui gol Gustav Isaksen di menit ke-26. Atas hasil ini, AC Milan gagal memangkas jarak dari Inter Milan, yang sebelum juga bermain seri kontra Atalanta 1-1. Menghimpun 60 poin di peringkat kedua, Rossoneri kini masih terpaut 8 angka dari Inter Milan selaku pemuncak klasemen Liga Italia. Langkah AC Milan untuk bersaing dalam perburuan Scudetto kian berat. Sebaliknya, Lazio kini naik ke peringkat ke-9 dengan perolehan 40 poin.